berprestasi dalam jabatan angkatan keempat 2021 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasilah, Medan. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan uji kinerja dengan mengambil materi teks eksposisi. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita bersama-sama memimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Untuk kehadiran hari ini kan yang siang nomor absen 17 sampai 31 ya. Berarti 15 anak. Masuk semua ya? Ya, berarti hari ini masuk semua. Selanjutnya, Bu Guru masih mau mengingatkan tentang prokes karena kita di sini masih di masa pandemi, jadi penerapan prokes pun harus selalu kita taati. Contohnya tadi sebelum kalian masuk juga dicek suhunya, memakai hand sanitizer, tidak lupa memakai masker, jaga jarak, duduknya masih jarak yang normal, dan juga hindari kerumunan, hindari bepergian dengan fasilitas umum apabila tidak terlalu penting. Sampai saat ini kalian sehat, kalian mendapatkan nikmat semata-mata karena Allah. Ya, jadi kita patut bersyukur. Untuk hari ini, materi kita masih melanjutkan materi minggu lalu. Sesuai dengan materi minggu lalu, kita masih di teks eksposisi. Ya, masih di teks eksposisi. Kalau minggu lalu tujuannya tentang apa? Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang, sudah bisa kalian lihat itu di layar? Ya. KD-nya adalah menyimpulkan isi teks eksposisi di dalam artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Terus indikatornya yang pertama adalah menemukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam teks eksposisi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi. Tujuan pembelajaran hari ini sesuai dengan indikatornya. Yang pertama adalah menemukan gagasan umum dan khusus, dan yang kedua menyimpulkan isi teks eksposisi. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Terus yang kedua yang Guru sampaikan untuk penilaiannya hari ini adalah penilaian sikap. Yang pertama, sikap kalian selama pembelajaran. Ya, misalnya semangat, bisa bekerja sama, jujur, itu salah satu penilaian sikap. Yang kedua nanti adalah
Ya, coba baca berdiri. Boleh buka maskernya sebelum berbicara. Ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang fakta dan pendapat atau opini pada teks eksposisi. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Nah, kita kembali. Sekarang, guru tanyakan, masih adakah juga yang bisa menjelaskan tentang pengertian fakta dan pengertian opini? Ya, ya. Berdiri, boleh buka masker. Fakta adalah kejadian atau suatu peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Ciri-cirinya antara lain: 1. Dapat dibuktikan oleh siapapun. 2. Dapat menjawab 5W plus 1H. 3. Berisi informasi atau data yang akurat mengenai suatu kejadian seperti waktu dan lokasi kejadian. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih Saskia. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-temanku yang tadi sudah menjawab semua pertanyaan dan mengingatnya. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, biar semangat. Kita akan menyemangati diri kita sendiri dulu. Kita belajar dulu tentang SMP Negeri 1 Sempor supaya semangat dalam pembelajaran hari ini. SMP Negeri 1 Sempor? Ya. SMP Negeri 1 Sempor? Jaya. Narkoba? No. Prestasi? Yes. Nah, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke materi kita hari ini. Tapi sebelumnya guru akan menayangkan sebuah video. Kalian amati video tersebut dan cermati. Nanti kalian bisa mendapatkan informasi dari video tersebut. kesehatan kita. Ya, betul sekali. Pola tidur yang baik akan mempengaruhi kesehatan kita. Ada lagi yang mendapatkan informasi dari video tadi? Ya, tunjuk jari. Nggak usah takut. Ya, ayo. Ayo. Nggak ada? Oke, ayo. Ya, tidur yang cukup itu meningkatkan daya ingat kita. Ya, tuh. Ya, siapa lagi? Ya. Tidur kurang dari 6 jam beresiko mengalami kematian dini sekitar 12%. Iya, betul sekali. Jadi itu tadi informasi yang kalian dapatkan dari video tadi. Judulnya tadi itu adalah gagasan umumnya. Ya, gagasan umumnya. Sedangkan informasi-informasi yang kalian sebut
Jelas? Bisa? Jadi, yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah gagasan umum atau disebut juga dengan gagasan utama. Ada juga yang menyebutnya ide pokok, sama, cuman beda istilah. Pengertiannya sama, yaitu merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Paragraf yang baik itu hanya memiliki satu gagasan umum. Itu pengertian gagasan umum. Yang kedua, gagasan khusus. Gagasan khusus disebut juga dengan gagasan pendukung, gagasan penjelas yang menjelaskan dari gagasan umum tadi, dirinci. Jadi kalau sebuah paragraf pasti ada satu gagasan umumnya. Nanti yang lain merupakan gagasan khususnya atau gagasan penjelas. Sampai dua pengertian itu. Jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Yang ketiga, menyimpulkan. Menyimpulkan sama dengan mengikhtisarkan, menetapkan, menyaringkan pendapat. Kesimpulan atau simpulan biasanya ditandai nanti dengan kata-kata penanda atau keywordnya. Simpulan juga merupakan pendapat akhir, gagasan akhir dari sebuah paragraf. Itu simpulan. Supaya kita bisa menemukan informasi tadi yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus, pasti kita harus membaca teks dulu secara keseluruhan. Setelah membaca teks, kita akan berusaha menemukan unsur-unsur yang kita cari, yaitu gagasan umum dan gagasan khusus. Setelah kita menemukan gagasan umum dan gagasan khusus, baru kita bisa menyimpulkan isi teks tersebut. Itu langkah-langkah sebelum membuat simpulan. Bagaimana cara kita mengambil kalimat simpulan? Perhatikan itu di layar. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca, dipahami bahwa kalimat simpulan itu biasanya ditandai dengan kata jadi. Ya, ada kata jadi di situ. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu. Nah, biasanya itu kan di kalimat akhir. Ya, di kalimat akhir paragraf. Nah, itu penanda-penanda bahwa kalimat itu merupakan kalimat simpulan. Bisa juga cara kita menyimpulkan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat yang biasanya berada di akhir paragraf. Nanti akan kelihatan secara jelas pada saat kita melihat contoh teksnya. Bisa juga kita menentukan simpulan dengan mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Amati paragraf ini, kalian. Dari paragraf itu kita bisa menentukan akibatnya adalah penggunaan plastik yang semakin marak. Sedangkan sebabnya plastik sulit diurai oleh tangan. Jadi simpulannya, kalimat simpulannya bisa diambil dari akibat dan sebab yang dirangkai menjadi satu di situ. Nah, maka kalimat simpulannya penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tangan. Itu kalimat simpulan. Jadi diambil dari gagasan umumnya dan kalimat akhir. Jelas? Jelas? Coba dibaca sebentar contoh tersebut.
Gagasan umumnya ulang yang suaranya yang jelas, coba diulang lagi. Ya, oke. Walaupun masih belum terlalu tepat, tapi sudah berani. Terima kasih. Duduk kembali. Ada yang mau menyempurnakan pendapatnya Rofi? Ada yang mau menyempurnakan? Niko, berarti Niko? Ya. Beta karotin merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Yang Diperlukan mata. diperlukan mata. Oke. Ya. Pada dasarnya jawaban antara Rofi dan Niko sudah hampir benar. Ya, cuma nanti perlu ditegaskan benar. Nah, jadi dari paragraf tersebut kita bisa lihat di sini. Nah, gagasan umumnya beta karotin penting untuk mata. Jadi gagasan umum kan letaknya di kalimat utama. Beda dengan kalimat utama dengan gagasan utama. Sedangkan gagasan khususnya otomatis kalau ini kalimat utamanya di awal paragraf, di kalimat pertama, maka kalimat 2, 3 dan seterusnya merupakan gagasan khusus. Ya, merupakan gagasan khusus. Ada 3 gagasan khusus di situ. Kalimat penjelas. Setelah kita tahu gagasan umum dan gagasan khususnya, kita baru simpulkan teks tersebut. Nah, simpulannya seperti ini. Beta karotin sangat penting untuk mata. Itu kan dari gagasan umum ya. Beta karotin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengonsumsinya. Itulah kesimpulan. Jadi digabungkan antara gagasan umum dengan apa yang ada di dalam akhir. Kita akan diskusi kelompok. Nanti kalian membentuk kelompok seperti yang sudah kita bentuk kemarin. Ya. Satu kelompok terdiri atas 3 peserta didik. Karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing, nanti akan dibagikan LKPP-nya dan juga
tiga kelompok yang akan mempresentasikan, terus nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Yuk, yang pertama kelompok 2, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Sini. Kelompok yang lain dengarkan. Paragraf ke-1 gagasan utama. Buka dulu mas. Biar jelas. Paragraf ke-1 gagasan umum. Kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Gagasan khusus. Karlo Poso dari Universitas Ancana menjelaskan senyawa yang terkandung di dalam kopi. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Kesimpulan tadi, meskipun kopi memiliki efek yang baik untuk gigi, perlu diingat bahwa minum kopi tidak boleh melebihi batas maksimal. Paragraf kedua, gagasan umum. Bisnis online merupakan cara untuk mendapatkan hasil tambahan. Gagasan khusus, bisnis online sangat fleksibel karena bisa dilakukan pada saat liburan. Bisnis online juga tergantung pada sinyal internet. Bisnis ini juga merupakan pekerjaan yang melelahkan karena menunggu seseorang untuk berjam-jam di depan layar monitor. Kesimpulan teks, bisnis online merupakan cara mudah untuk mendapatkan penghasilan tambahan, namun pekerjaan ini juga sangat melelahkan karena harus berjam-jam di depan layar monitor. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 menanggapi. Di sini dulu. Nah, yuk. Paragraf 1 penjelasannya terlalu panjang, gagasan umumnya mudah dipahami. Paragraf 2 penjelasannya mudah dimengerti. Ya, oke, terima kasih. Tidak ada jagoan ya. Selanjutnya kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 5. Yang membacakan hasil boleh buka masker dulu. Paragraf 1. Gagasan umum. Efek baik kopi untuk gigi. Gagasan khusus. Penelitian terbaru dari negeri Cappuccino, Italia menguatkan fakta itu. Carlo Pozzo dari Universitas Ancona menjelaskan senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Simpulan isi teks. Kopi memiliki efek yang baik untuk gigi, namun kita tidak boleh mengonsumsinya secara berlebihan. Paragraf kedua, gagasan umum. Mendapatkan penghasilan tambahan dengan mudah dari bisnis online. Gagasan khusus. Bisnis online sangat fleksibel dilakukan karena bisa dilakukan pada saat liburan. Namun, bisnis online akan tergantung pada sinyal internet. Bisnis ini juga merupakan pekerjaan yang melelahkan karena menunggu seseorang berjam-jam di depan layar monitor atau handphone. Simpulan isi teks. Bisnis online adalah salah satu cara mendapatkan penghasilan tambahan dengan mudah. Namun, bisnis online juga memiliki kekurangan tersendiri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya akan ditanggapi oleh kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kalimat paragraf 1, kalimatnya mudah dimengerti. Paragraf 2, gagasan umumnya singkat dan jelas, penulisannya mudah dibaca. Ya, oke, terima kasih. Silakan ditempel untuk hasilmu. Sudah ada dokumennya. Ya, silakan kembali ke tempat.
kalian ya. Ini 5. Ternyata masih ada yang di bawah. Sekarang kita sampai ke bagian akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sama-sama belajar, ya kita sama-sama belajar untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, Vika, mana Vika? Ya. Hari ini kita belajar tentang gagasan umum dan khusus. Suaranya yang agak lama kan? Ya, nggak lama. Hari ini kita belajar tentang gagasan umum dan khusus serta membuat teks eksposisi. Nah, oke, itu pendapat dari Marca. Ya, tambahkan. Buka masker. Suaranya yang lantang. Gagasan umum merupakan gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Gagasan khusus menjelaskan secara rinci gagasan umum. Oke, nah, itu tadi hasil simpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Bu Guru mau bertanya dulu. Untuk pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan? Adakah yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang menarik tidak? Malu-malu. Ada yang menarik tidak? Katanya menyenangkan. Ada yang menarik? Apa yang menarik menurut kalian? Ayo, apa yang menarik? Lukman, apa yang menarik menurutmu? Apakah dari segi videonya? Apakah dari segi kelompoknya? Apakah dari segi presentasinya? Yang paling menarik? Wah, ada. Masa nggak ada yang menarik? Ada yang menarik? Ada? Apa yang menarik menurutmu? Enggak. Pas waktu kelompokan. Kalau pas bekerja kelompoknya, kita saling bekerja kelompok, bertukar pendapat, beradaptasi dengan teman. Nah, itu yang menarik menurutmu. Ini nggak masalah. Nah, kalau sudah jelas tugas untuk kalian di rumah, ya, tugas untuk kalian di rumah, mencari satu teks eksposisi, boleh di medsos, di Google, boleh kalian cari satu teks eksposisi, terus dianalisis unsur-unsur atau struktur teks tersebut. Ya, cari satu teks, dianalisis struktur teks tersebut. Itu tugas untuk di rumah. Disiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Terus untuk pertemuan yang akan datang, kita masih mempelajari teks eksposisi, yaitu kita akan belajar menulis teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dari tugas Bu Guru tadi, ada yang merasa keberatan? Ada yang keberatan? Tidak. Kalau tidak ada, berarti untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita cukupkan sekian. Apabila ada perkataan Bu Guru yang salah, Bu Guru minta maaf. Dimaafkan? Kita akhiri ya. Ya, dipimpin berdoa. Ya, selamat. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.